terakhir sekaligus penutup hari yang kedua. Giorgio Paul menuju Novo, 40% ke kiri, 60% ke kanan, berarti Severny mungkin butuh vehicle, kemudian juga Lipovka butuh vehicle, dan tempat-tempat lain harusnya masih cukup aman. Yasnaya pun butuh vehicle, dan tempat-tempat lain tadi akan bisa langsung di drop down kan oleh para tim. Betul, tanpa kita bakal lihat dengan arah kanan yang agak jauh. Mungkin kita bakal lihat sedikit perebutan kendaraan di luar Pochinki, area school, dan juga farm tentunya ya. Sebenarnya semua tim yang turun di bagian Lipovka, Milta, Yasnaya seperti yang tadi Eldoge bilang akan sedikit mencari kendaraan-kendaraan tambahan. Atau akankah mereka tim turun di bagian utara baru turun ke bagian selatannya? Turun di bagian shooting range cari kendaraan. Bisa juga. Bisa juga karena pilihannya masih cukup banyak. Dan berbicara shooting range harusnya SG yang akan paling dekat ke sana karena memang menuju ke arah bagian Severny juga. Ada vehicle yang bisa didapatkan di beberapa area luar dari shooting range. Beberapa tim lain, victim gue lihat udah mulai touchdown atau turun ya dari pesawat, berarti akan mencari vehicle di bagian open field di atas Rozok, atau scrapping di sana pun juga masih bisa dilakukan. Sementara tim-tim lain, Eagle misalnya yang tadi cukup gemilang di Sanok bisa langsung turun ke arah bagian Watertown, dan scrapping unik mereka kembali lagi dilakukan yaitu membentuk huruf L sampai menuju ke arah bagian selatan. Betul, dan kita bakal lihat juga dari beberapa tim sudah mulai touchdown di arah mereka. Tim nampaknya tidak turun di bagian school karena mungkin terlalu ramai. Ada Dewa, ada RRQ, ada juga BFT dan juga Eagle. Mereka pilih turun di luar areanya Jirkopol. Ya, betul banget. Tentu mereka akan bisa langsung dapat ke sana, namun wow, cukup speechless kita dibuat oleh zona karena bisa dikatakan 40% air ya Flo ini. 40% lebih air. Kita bakal melihat tim-tim secara buru-buru akan langsung terobos ke arah pulau. Bahkan dari tim DU lihat udah menyiapkan kendaraan langsung maju ke arah depan dan mungkin akan coba terobos jembatan ataupun menghalangi jembatan di mana Steve Boy dengan AK doang. Gak ada armor, gak ada helm, gak ada healing, gak ada apapun. Langsung coba untuk mengincar kah? Karena enggak, kendaraan ambil aja. Vehicle, gue kira mau terobos looting lagi di pemensin atau orang. Betul, bisa jadi seperti itu juga ya. Namun resikonya mungkin besar juga ya Flo ya kalau memang melakukan hal yang demikian. Sementara Nichil udah mulai berpisah dengan teman-temannya menuju ke arah bagian pier atau pelabuhan. Pier itu pelabuhan kan ya? Pier ya pelabuhan betul, ya. Mungkin betul. Cari kapal di sana karena tidak ada compound di bagian tersebut. Mungkin akan langsung bisa touchdown di bagian Sosnovka, dan kalau kita tahu di bagian kanan Sosnovka itu banyak compound. Namun ada Takae yang udah di sana. Alter Ego pun mau ke bagian military base-nya. Betul, tapi balik lagi Takae, dia akan looting di bagian belakang di mana banyak banget compound tersedia untuk diisi dan juga diamankan. Dan sementara kita bakal lihat Super Una langsung mengambil Dacia juga mengganti baginya. Karena mungkin dia tahu rotasi nggak akan jauh-jauh banget. Gue ambil kendaraan yang lebih enak dipakai Forting. Karena rotasi nggak akan jauh, nggak butuh ngeflank, lebih butuh stay in the position, defend posisi mereka untuk tim Alter Ego karena zona ke arah mereka. Betul banget, dari military base mereka langsung bisa naik ke arah bagian bukit-bukitnya kalau memang zona ke arah bagian pulau secondary atau pulau Sosnovka. Karena beberapa kali kejadian juga kita sempat lihat di bagian season 3 pernah bouncing atau shifting lagi ke arah bagian main island. Namun itu masih prediksi karena ini masih zona pertama juga. Tentu yang menjadi perhatian lebih untuk seluruh tim sekarang adalah menyiapkan seluruh hal yang dibutuhkan untuk mid sampai late game. Betul. Dan sementara kita bakal lihat beberapa tim sudah mulai terobos ke arah Pulau SMB mulai buru-buru sebelum dihadang oleh tim-tim lain. Dari Eagle 365 setelah game mereka di Sunhawk yang cukup baik langsung menerobos pindah ke arah pulau sebelah. Kenapa ya kalau game terakhir suka pindah ke pulau sebelah? Mungkin untuk kasih kita hal baru lah gitu kan. Karena pulau sebelah kan pasti akan memberikan tadi fight-fight yang kita harapkan terjadi juga seperti itu kan. Karena pembegalan mungkin akan terjadi, kemudian juga fight-fight plus combat. Sebagaimana Takae sekarang Kian cukup on point ya, dia melakukan defensif di sana. Ada bagi tadi kalau nggak dipindahin harusnya Livescape bisa melihat udah ada orang duluan yang jalan ke tempat ini. Betul, tapi kita bakal tampaknya dari tim Takae sudah menyebar juga di mana Grimory melakukan looting tambahan. Kato bakal maju akan ada di HBD, tampaknya turun ke bawah dan mengetahui posisi dari seorang Ken yang ada di balik kendaraan. Dan sekarang Kato malah akan ngunci ke arah Ken. Ken akankah dia pindah atau akankah dia stay sementara waktu ini? Betul banget, Kian hanya M16 tidak ada vest, tentu ini bukan hal yang baik untuk dia. Dari Livescape lainnya juga sepertinya dengan adanya Kato yang langsung turun ke arah bagian bawah membuat player Livescape langsung turun. Toms tapi justru turun ke arah tempat dari Takae melakukan setup. Grimory melakukan takedown 3 active player tersisa dari Livescape, di mana 1 sudah terlampau jauh dan 2 diantaranya masih di daerah perairan nih Flo. Betul, spray down dari Grimory kali ini menuju ke arah tim Livescape yang kali ini kehilangan seorang Toms, tidak bisa bertempur kembali. Kato sudah mempindah ke arah pulau SMB tapi dia cukup terisolasi dari member-member lainnya yang kali ini terpaksa berenang-berenang di pantainya. Betul banget, Kato mencoba untuk melakukan pengamatan dari bagian belakang, namun Takae pun melakukan sebuah counterplay dengan mengirim Hades
pun juga crush untuk mengamankan situasi dan juga high ground di sekitar mereka. Sudah tidak terpantau Kato-nya, mereka kembali lagi melakukan regroup dan tetap walaupun Kato punya M4 tapi gue tidak melihat ada scope yang memadai, gue tidak melihat ada kali 3, gue tidak melihat ada kali 6 misalnya. Bahkan tidak ada helmet. Ini akan sangat beresiko jikalau Kato akan terus melakukan pengamatan dan sepertinya dia menjadi hal tersebut repositioning dilakukan. Betul, dan kalau dia masuk compound dia bisa melakukan looting kembali, tapi gue agak ragu nih Kato mau looting atau gerak. Tampaknya looting menjadi pilihan dari seorang Kato karena baik dia sendirian, udah gak banyak pilihan yang dapat dilakukan juga. Dia harus menunggu teman-temannya datang dan ya baik lagi dia nunggu juga nggak banyak yang bisa lakuin, mending looting dulu. Betul banget, Takai yang memilih tadi Very Pierre yang menjadi tempat loot pertama mereka kali ini justru membuat mereka bisa bergerak lebih cepat untuk masuk ke arah zona berikutnya. Livescape kali ini ada Audrey dan juga Dinosaurs yang masih di bagian perairan. Kalau Genesis Dogma tadi jadi untuk menyeberang dengan cara menggunakan kapal atau berenang dan langsung touchdown di bagian Sosnovka, ini berbahaya sih karena mereka bisa jadi ketika melakukan loot ketemu dengan Genesis Dogma. Betul, tampaknya kita bakal lihat kali ini yang menghalangi area jembatan adalah tim Eagle 365 menghalangi tim Zone untuk masuk ke arah dari jembatan, dan sekarang Zone lagi mikir opsi lain, mungkin berenang, mungkin cari kapal, atau mungkin stay dulu di Very Pier nunggu zona kedua kebuka. Dan BTR menjadi satu tim yang cukup cepat untuk melakukan opsi berenang tanpa kapal kali ini. Betul, ini tempat renang yang biasa digunakan oleh victim sebenarnya ya. Betul, tapi ada di pinggir. Untungnya dari tim BTR mereka ada looting. Betul, karena biasanya BTR yang menjadi masalah adalah ketika rotasi cepat, looting mereka nggak banyak ya Flo ya. Itu dia, bahkan sudah ada player yang nyampe terlebih dahulu, ada Zuxi yang gue nggak tahu nih apakah dia turun sini atau dia nyebrang duluan sebagai scout. Wah, ini menarik juga ya, karena gue lihat tadi Thompson yang dipegang satu oleh Zuxi, jadi ada rifle juga, walaupun gue belum tahu weapon apa lagi yang bisa didapatkan. Bergain masih cukup aman untuk Bigetron, sementara Dewa United udah mulai touchdown di sekitaran jembatan, di mana Eagle sudah mendiami tempat ini, walaupun Eagle pun akan semakin maju, nggak mau terlalu mengambil resiko untuk berada di bagian pom bensin sendirian, dan pintar Eagle juga ada Lions yang menjaga di bagian mercusuar. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Eagle tampaknya sudah menyebar dengan cukup luas, sedangkan dari tim DU sekarang harus punya opsi stay dulu, mau langsung gerak atau mau coba hantam Eagle kali ini. Wow, UMP di spray dari bagian yang cukup jauh, bahkan Bison satu lagi senjatanya menandakan memang Eagle tidak cukup banyak yang bisa di loot dari bagian Watertown atau kota perairan itu. Melihat ada pergerakan dari Dewa United yang udah ke arah bagian kiri, ini ada informasi yang masuk, tentunya ada tim lagi yang udah makin dekat. Sementara dari DU masih menyisakan satu player di bagian belakang untuk melakukan backup, sepertinya kalau tadi ada tembakan on point yang diberikan Eagle kepada mereka. Betul, dan di sisi dari feed kita sudah mulai terlihat dua tim menahan sakitnya Blue Zone. Belum terlihat dari sisi mana mereka bergerak, tapi dari tim Skylights juga tim Victim adalah tim yang cukup jauh rotasinya. Yesnaya dan juga dari Severny, yang berarti kita bakal melihat dua tim ini mungkin rotasi ke kanan atau kiri jauh. Ya betul sekali, sementara jembatan lain juga udah mulai ada penunggunya yaitu Legion, namun Anthem dengan Kar 98K-nya mendapatkan satu player dari DU, Steve Boy. Sepertinya ter-take down tadi walaupun belum ada elimination confirm, namun kita kembali ke arah Void di mana Legion mengamati ke arah bagian depan, tidak mau terlalu terburu-buru untuk Void karena NFT pun sudah menjaga di bagian jembatan tersebut. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kemanakah zona kedua akan berlabuh. Itu dia, kalau sampai menuju ke arah pulau utama, tim-tim yang sudah nggak looting berenang sampai ke pulau sebelah, ya itu mereka bakal mengsedih sih. Ya, mengsedih ya. Mengsedih. Bayangin udah nggak looting, udah nggak punya kendaraan, capek-capek berenang, malah pindah ke pulau utama. Tapi tampaknya ada tim yang kali ini harus terpaksa berenang dan meninggalkan kapal mereka, yaitu tim Zone. Dicegat pergerakan mereka oleh tim GD yang bergerak dengan cukup cepat menuju ke area ini. Nah itu dia Genesis Dogma yang tadi cepat sekali untuk melakukan renang ya. Langsung bisa mendapatkan di bagian Sosnovka. Bahkan kapal dari Zone juga sudah dimeledakkan, membuat Zone ini berbahaya. Karena kalau mereka memaksakan berenang lagi, ini akan ter-take down. Namun dari Dewa United pun tidak kalah berbahaya karena ketika melakukan repositioning justru ter-take down oleh RRQ. Walaupun ada balasan juga di mana Nerpeko ter-take down juga untuk sementara waktu. Akan ada revive yang dilakukan oleh masing-masing tim dan keduanya tidak akan melakukan agresivitas dalam waktu dekat ini. Betul, kita bakal lihat Steve Boy harus berhati-hati, helmnya sudah berwarna merah dan tampaknya sedikit menutup angle shot dia. Sedangkan Asa masih memberikan tapping-tapping ke arah Hands dan juga Steve Boy. Kendaraan diincar tampaknya oleh seorang Asa dalam upaya menghentikan pergerakan dari tim DU dan menghambat mereka untuk melaju lebih jauh lagi. Betul, tapi yang unik di sini Flo, ini dari pandangan Asa, main island masih masuk dalam zona. Betul. Berarti bisa jadi agak shifting ke arah bagian kiri ya, karena ini adalah jembatan di bagian kiri kalau dari Sosnovka, dan juga kalau dari bagian map kita lihat dari atas nih jembatan di bagian kiri. Betul, tampaknya dari tim RRQ melihat zona mungkin shifting agak ke arah kiri, sehingga mereka nggak terburu-buru untuk pindah. Sedangkan kita dari tim Void mereka juga kayak nggak keburu-buru. Mereka lebih santai, mungkin mereka tahu bahwa ini banyak ke pulau utama, tapi nggak juga sih, 100 meter doang ke arah depan.
Wow, ini cukup menarik ya untuk menyaksikan pergerakan-pergerakan dari tim pun juga Bonafide yang kembali datang. Dan ini kalau kita lihat menuju ke arah bagian Very PR juga, di mana ada Zone yang tadi sudah menjaga di sana dalam artian berenangnya gagal. Dan kalau ini akan dilanjutkan, Bonafide dan Zone akan bertemu, namun Hands for You di sana akan coba dikagetkan. Sepertinya Banyu masih bertahan dengan Uzinya. Hands for You belum menyadari ada pergerakan di bawah sana, akan ada sebuah jam, namun Hands for You benar-benar tidak melihat. Dia tidak melihat ada Banyu. Dia tahu atau enggak ya? Enggak kayaknya kalau dari gerakan. Dia antara dia tahu. Akan dikokang bomnya, akan lempar ke bagian bawah, Banyu akan bergerak, dan tampaknya coba berenang kembali. Hands for You tertangkap tampaknya dan membuat dia tersungkur, dan Banyu kali ini gantian, dia yang mengejar Hands for You. Wow, satu elimination pertama sudah masuk ke arah Zone Esport, namun ada sebuah nade coba dilemparkan tidak cukup jauh karena PR ini memang sangat panjang. Noox lempar nade lagi, yang kedua tidak mengenai Banyu karena sekarang mata dari Bonafide sudah dibutakan karena Banyu udah nggak terlalu terdeteksi lagi pergerakannya. Betul, kayak gue udah nge-cast PUBG Mobile 3 tahun, gue belum pernah lihat ada tim yang fight di area ini. Di bagian PR ini ya. Tapi ternyata kalau gue lihat dari arah tembakan ya, Aura seperti tadi yang menembaki player dari Bonafide. Kayaknya feeling iya deh, dari tim Aura yang nembakin Bonafide ketika mereka terlalu terbuka, dan malah dari Banyu ngambil keuntungan terbesar. Tapi belum terlalu kelihatan karena tadi kill feed-nya gue nggak lihat. Betul. Pada intinya elimination masuk ke arah Zone tadi ya. Betul. Kita lihat, oke, peperangan masih berlanjut kali ini. Live skip sepertinya dua playernya tadi udah berhasil untuk melakukan renangnya menuju ke arah bagian Sosnovka. Entah sudah melakukan regroup dengan Kata atau tidak. Namun di sisi main island ini masih ramai banget nih Flo. Betul, ini masih cukup banyak tim. Kurang lebih ada 4 tim atau bahkan 5 mungkin. Yang masih bertahan di bagian main island. Entah mereka yakin akan pindah ke SMB atau memang mereka hilang tempo. Karena kalau kita lihat tim-tim yang tertahan, tim-tim yang cukup jauh. Jadi ada tim RRQ dari area School Apartment, ada juga Rozok BFD, Zone dari area Gatka. Tempat-tempat yang cukup jauh untuk menyeberang. Betul banget, ini dari bagian tengah sampai utara dari bagian map ya, yang cukup tertahan. Namun kita lihat kali ini Bonafide akan mulai didekati oleh FJ. Tentu ini pendekatan yang tidak baik ya, karena ada Tuyul yang sedang ku grenade juga. FJ juga akan melakukan ku grenade, namun Tuyul lebih dahulu matang dan langsung menuju ke arah FJ. Walaupun ada balasan nade juga dilemparkan. Ini berarti indera pendengaran Tuyul luar biasa banget dengan knockdownnya Zone di bagian depan. Ini sepertinya Bonafide akan coba mulai lebih agresif dalam artian meluaskan lagi play zone mereka. Aura pun udah mulai mendekat karena mencium adanya bau knockdown nih Flo. Betul, dari tim Aura tahu bahwa ini yang knock beda-beda kayaknya. Dua tim dengan kondisi yang sudah bonyok, mereka mungkin akan nyamperin. Tapi Zona tampaknya nggak akan sepenuhnya ke pulau utama, tapi nggak sepenuhnya juga ke bagian dari SMB. Dari Ucup juga bakal langsung nembak ke DP-nya menuju ke arah tim Aura, belum menemukan lawannya. Tapi dari Zone tidak membiarkan dari tim BFD bergerak dengan bebas juga di Banyu, langsung mengokang bom, akan lempar ke bagian bawah dan upaya menemukan seorang Nux, tapi bomnya sedikit terlalu jauh. Betul banget, dan kalau gue lihat dari bagian zonanya, ini harusnya menuju ke arah sekitaran jembatan dan udah mulai condong ke arah military base. Oleh karenanya ini juga menjadi peringatan buat tim-tim yang masih ada di bagian main island. Sebagaimana Banyu udah langsung berenang, dia tidak ingin lagi menyia-nyiakan timingnya untuk bisa menyeberang. Sementara Bonafide yang sudah kehilangan arah masih cukup fokus ke arah zone. Ini udah mulai bergerak dan lihat itu dia zonanya benar-benar menuju ke arah bagian military base, di mana perairan juga mulai masuk dan tempat Genesis Dogma sedianya justru sekarang dikuasai oleh Livescape. Ini Livescape bisa menjadi watchtower dari bagian high ground tersebut. Betul, ini rusuh banget sih, udah pindah zona, pindah ke kiri lagi, bukan ke arah pulau utama, bukan ke arah SMB, tapi malah ngambil banyak perairan kali ini yang membuat tim lain harus terobos aja lah kali ini, di mana tim Aura kali ini memutuskan untuk coba menguasai area jembatan ataupun Etulisio mendekat ke area zona. Betul banget, Jaxi dan cukup low HP, bahkan No Mercy ter-take down oleh Leon. Ini ada dua player ya harusnya dari Aura yang cukup low HP, namun Jaxi berhasil untuk masuk ke arah bagian air. Ada satu pergerakan lagi, Jaden ini benar-benar sebuah high risk yang diambil oleh Aura dan masih cukup berhasil karena setidaknya dua playernya udah mulai bisa menyeberang. Eagle pun nggak mau ketinggalan tempo, mereka juga udah mulai bergerak dan beberapa player lain RRQ pun juga melakukan sebuah penyeberangan. What happened di battle atau di match kali ini? Timing yang sangat tepat diambil oleh RRQ karena pemain-pemain dari Eagle juga tadi lagi fokus masuk ke vehicle dan lihat bergerak semuanya, tidak ingin terpotong di bagian jembatan dan tiba-tiba jembatan dikuasai oleh RRQ. Betul, itu tempo yang perfect banget di mana dari tim-tim lagi sibuk saling nembak, tim RRQ nyelip masuk ke area zona, bahkan sekarang menguasai high ground yang ditinggalkan oleh tim-tim lainnya. Luar biasa. Tapi Tsun juga selamat.
Jason selamat di antara tim-tim yang tadi cukup banyak ter-take down dan sekarang kita lihat tim-tim akan bergegas masuk ke area zona dan ada tim-tim juga yang menjadi pengawal pantai kali ini. Ya ini yang tadi gue ungkapkan ya, Livescape akan benar-benar menjaga nih pergerakan dari tim-tim lain. Kali ini mungkin yang terpantau ada Zone Esport pun juga ada Dewa United sepertinya yang sedang dipantai oleh Livescape atau dipantau oleh Livescape. Takai yang udah mulai touchdown kali ini akan melakukan fight juga dengan Livescape dan Kato sepertinya nggak mau mengambil resiko terlalu besar. Dia melakukan regroup lagi dan ini akan berbahaya buat tim-tim yang mencoba berenang. Gremory melakukan tembakan ke arah bagian depan dan udah mulai repositioning untuk Livescape sendiri. Betul, kita bakal lihat dari tim Takai tampaknya masih juga untuk menahan pergerakan dari tim Livescape yang sedang mengambil pesisir pantai kali ini. Cukup banyak kapal terlihat yang sudah parkir di pinggir-pinggir SMB kali ini. Dan cukup banyak player yang masih berenang. Bahkan dari Zone, dari BFD, dari... Oh nggak, Aura lewat tadi ya. BFD dan juga Zone masih nahan-nahanan juga. Betul banget, dan India Eagle yang tadi terlambat untuk masuk justru benar-benar di gatekeep oleh Aura Chisun kali ini mendapatkan 2 player. Ini sangat-sangat tidak menguntungkan untuk Eagle dan bahkan Eagle harusnya hanya menyisakan 1 player ya kali ini karena player-player lainnya udah mulai ter-take down. Jaxi bahkan masih sempat untuk menyeberang dan kali ini udah bisa touchdown walaupun RRQ lagi-lagi menjadi the guardian, the keeper of high ground. Betul, tapi dekat dengan mereka juga ada tim BTR tapi nggak tahu nih apakah RRQ mau meluangkan waktu untuk menahan tim-tim lain atau akankah mereka bergerak karena sekarang zona pun lumayan jauh 400 meter tapi mereka dapatin kendaraan dari mungkin tim-tim lain yang sudah tumbang terlebih dahulu. Betul banget, ada Eagle yang masih ngumpet di bagian sana. Ketahuan? Ada sebuah nade udah mulai di-cook, akan lemparkan ke arah bagian depan, akankah connect ke arah 1 player terakhir. Sementara dari tim zone pun beberapa player udah mulai dipulangkan ke lobby. RRQ kembali lagi akan menguasai lebih dalam zona, tidak ingin membuang waktu di bagian ini karena udah mengirimkan 2 player, Nerpeko dan juga Voldemort. Boom, what happened? Tim pertama yang pulang ke lobby, Flo. Oh, tapi kita bakal tampaknya di pinggiran dari tebingnya. Sudah banyak tim yang bertempur kali ini. NFT dan juga Void saling beradu tempat di ujung dari zonanya. Frey dan seorang drone menemukan beberapa targetnya bahkan through the smoke. Dapatin target lagi. Drone dan juga NFT kali ini langsung meratakan pemain-pemain dari tim Void langsung mengantongi 3 poin eliminasi. Betul, Void berarti hanya menyisakan 1 player yang kali ini belum terdeteksi ada di mana, seperti masih di bagian luar zona. Eagle pun juga ter-take down dan lihat permainan di bagian air, zone satu persatu tumbang, ditembaki oleh Livescape yang benar-benar menjadi penjaga dari bagian bukit ini. Dewa United juga tidak aman karena ketika touchdown udah ada Livescape, sementara Skylights Gaming juga dipotong oleh victim. Ini makin ramai karena semuanya merangsek masuk ke bagian Source of Skyland. Betul, kita bakal lihat ke Spray dan seorang Slayer juga menuju ke arah sana. Fajar ini zona yang begitu sakit kali ini harus memakan nyawa dari player-player yang masih ada di pinggir-pinggir atau bahkan di dalam dari area blue zone-nya. Wow. Terlihat cukup banyak tim masih nahan sakitnya blue zone dan mungkin akan menyusul lagi tim-tim lain ketika rotasi menuju ke arah red zone yang berjarak 400 meter. Betul banget, namun lihat tembakan dari Misery yang ter-take down oleh Slayer dari jarak jauh. Wolfie dengan headshot M16 dan ini momentum creating the space lagi dan lagi knockdown yang tidak mencoba mencari elimination, lebih ke arah kita masuk dalam zona kali ini untuk SG. Betul, tapi kita bakal lihat seorang Fajar tampaknya tanpa adanya tambahan first aid. Dia bakal coba untuk melakukan tarik kaki ke arah tim lawan, tapi kayaknya sulit untuk dilakukan karena kendaraan yang memiliki lawan. Betul banget, victim di sana udah mulai terspot lagi Misery dan sepertinya justru zona yang memulangkan tim victim di peringkat ke-14. Tim-tim yang tidak cepat masuk kali ini benar-benar kelimpungan. Sementara Aura kali ini, ini akan menjadi malapetaka untuk Dewa United kalau terspot oleh Aura. Namun dari Dewa United itu dia ternyata mereka terspot di bagian kapal dan kalau meletup kapal tersebut akan menjadi akhir. Chisun bahkan melakukan sebuah spotting untuk masuk ke dalam air dan melihat apakah masih ada lawan-lawan yang kiranya masih bisa di take down dengan elimination dapatkan oleh Aura. Betul, kita bakal kayaknya dari seorang Chisun memberanikan diri itu berenang, mungkin dia mengincar kapalnya dan sedang buka vision juga untuk Jaxi dan juga Jaden yang lagi mencari ikan-ikan berenang di lautannya kali ini. Jaxi terus melakukan spray down tapi perlu berwaspada juga karena di seberang dia ada tim Livescape yang kali ini Aura mau harus maju dan ketahuan oleh Livescape. Betul banget, ini akan justru menyulitkan bagi Aura ya karena dia masih ada di bagian luar zona kali ini dan ketika maju Devison sedang berenang ke arah bagian tersebut, ada tembakan demi tembakan. Livescape belum membuka visionnya ke arah bagian Aura, namun Aura ini benar-benar open field. Jaxi benar-benar open field dan bahkan tertembak, itu yang gue katakan tadi. Namun Bigatron Red Alliance di tempat lain take down ke arah Skylights Gaming, tembakan yang on point lagi dan lagi dan Luxi di bagian high ground tidak menjadi keuntungan maksimal. Pinky kali ini harus melakukan heal terlebih dahulu dan ketika masuk dalam zona sudah dijaga oleh Bigatron Red Alliance. Betul, dari tim Arca juga tampaknya sedang mencari tempo untuk bergerak karena lihat zonanya tepat depan mereka tapi begitu open, hanya satu kendaraan dimiliki. BTR RQ sama-sama memiliki tempo yang sama, mengincar shack yang sama, tapi dari BTR yang sampai terlebih dahulu tabrak kendaraan membuat kali ini
one for one knock terjadi, tapi dari BTR tampaknya memiliki keunggulan lebih dibanding dari tim RRQ. Betul banget, RRQ tiba-tiba benar-benar langsung di swarmingin, menyisakan satu player terakhir 1v1 dan Luxi memenangkan fight tersebut. RRQ dipulangkan ke lobby dengan tabrakan yang dilakukan oleh Bigetron Red Alien. Betul, mengincar tempat yang sama, tapi kali ini menyumbangkan cukup banyak player. 6 player pulang sekaligus dari kedua tim tersebut, tapi RRQ yang pulang di posisi ke-13 hanya membawa 1 point elimination. Betul banget, dan lihat bahkan ada permainan renang yang dilakukan oleh Aura dan juga Dewa United. Kryzen bahkan ter-takedown, Flykido ternyata berhasil untuk touchdown dan bahkan mendapatkan elimination point dari tim-tim yang masih berada di bagian luar. NFT ingin join the fight juga. Bigetron hanya menyisakan 2 orang dan lihat NFT mulai merasak masuk. SG di bagian depan sana, Pinky udah ter-takedown, menyisakan 1 orang lagi. Ada Nate yang di-cook, sebentar lagi akan dilemparkan ke Yuhaibe. Sudah dikelilingi oleh 4 player dari NFT, namun Pinky ter-takedown oleh Zona juga. Yuhaibe bertahan di beberapa utility yang dilemparkan, bahkan ada yang cukup dekat 1-2 utility meletupkan di sana, namun tidak memberikan sebuah knockdown. Yuhaibe menahan, namun akhirnya ada Nate yang connect dari Ramones, menyisakan Luxi seorang diri saja yang langsung melemparkan Nate ke arah bagian depan, berusaha mencari knockdown dari NFT dan justru baginya dihancurkan oleh Svavel dan Bigetron pulang ke lobby di peringkat ke-12. Betul, tapi di 5 elim mereka tentu akan menjadi poin yang sedikit mengangkat poin mereka di ronde kali ini. NFT berhasil meratakan sisi timur dari zonanya dan kali ini harus menghadapi tim-tim lain yang dalam kondisi yang tidak sehat juga karena sudah banyak yang bonyok. Betul banget, ini benar-benar permainan di ujung zona. Ini ramai sekali. Takae akhirnya melakukan sebuah push ke arah bagian livescape yang sedari tadi menjaga di bagian high ground. Hades masih menjaga. Uni di bagian bawah sana akan terspot karena Hades masih menjaga di bagian atas. Timing yang sangat tepat dari Uni untuk bergerak ke arah bagian depan tidak terlihat oleh Hades. Masih mencari-cari karena seperti gemericik air terdengar dari bagian atas juga, Flo. Betul, terdengar sedikit demi sedikit, tapi lihat cukup banyak player yang akan terpaksa berenang sampai akhir pertandingan ini. Di lain sisi tim-tim lain masih bertahan juga dalam kondisi yang cukup bonyok. Dimana kita bakal lihat dari tim Livescape dengan 3 member mereka tapi sudah mengantongi 6 eliminasi, sedangkan Alter Ego bermain cukup defensif sekarang masih lengkap dengan 4 player mereka. Iya betul banget, ada beberapa touchdown yang sudah dilakukan. Aura justru sekarang ada di bagian pinggir zona mengamati sepertinya. Takai dan Livescape akan melakukan sebuah close quarter combat dan ini dia crush. Sudah mendengar ada pergerakan dari Livescape pun juga dari Takai, namun gua belum lihat ada utility yang dilemparkan. Zona ke-6 pop out dan menuju ke arah di bagian pinggir sana. Hanya ada beberapa tim di sana, namun NFT kembali lagi tidak hanya puas dengan 9 elimination, masih mencari lagi player-player lain dari lawan-lawan. Betul, kita bakal juga tampakkan dari tim Takai bakal straight down. Hades mengenai seorang Aldrin langsung menumbangkan, dia menyisakan tim Livescape dengan 2 member mereka. Maju ke arah depan, dari Crash juga harus meng-clear bagian bawah dan bisa tertangkap pengen menyisakan 1 player terakhir dari tim Livescape bertahan. Dimana kita bakal ini di atas high ground, seorang Kato masih menjaga angle bakal menambah pundi-pundi poin juga bagi timnya. Tapi Kato terkena tembakan begitu pedih ini harus terpaksa menggunakan healingnya dan tertangkap dari sisi belakang. Iya betul sekali, 10 tim tersisa kali ini. Aura, Jaden berhasil untuk touchdown kali ini. Masih ada kisung di bagian air, namun lihat NFT melihat Jaden. Wow, M4 kemudian tabrak. Wow, Aura. 1 player dipulangkan ke lobby dan PUPU kali ini sudah mendapatkan 5 elimination point. Zona kali ini menuju ke arah bagian Bonafide yang sekarang mungkin cukup diunggulkan dari Zona, namun ada Alter Ego, ada juga Takai pun juga zone di bagian bawah di perairan. Betul, kita bakal kayaknya dari Takai pelan-pelan juga menyisir tebing-tebing. Gue rasa ini Bonafide enak banget. Mereka ada tebing di belakang, belakang nggak mungkin ada lawan juga, dan tinggal fokus tembak ke arah depan. Ya betul banget, Super Una melakukan tembakan ke arah bagian depan. Melihat tadi sedikit ada pixel ya, kepala dari lawannya Takai yang berusaha untuk maju ke arah bagian depan justru udah mulai terpick off dan tembakan dari Bonafide cukup on point. Namun lihat pergerakan dari NFT benar-benar mencari poin pasti untuk masuk ke dalam zona dan dia langsung melakukan tembakan ke arah bagian depan. Svavel dengan M249 tidak perlu reload, tembak terus ke arah bagian depan, namun dia lupa di bagian belakang juga ada Alter Ego. Walaupun begitu Takai berhasil diratakan oleh tim NFT. Betul, kita bakal tampakkan tim-tim sudah mengincar dari tebing-tebing ini dan tampaknya dari tim-tim yang bertanding hampir semuanya sudah bonyok kecuali 1. Cuma ada tim Alter Ego yang lengkap dengan 4 player mereka dan juga Bonafide yang berhasil berenang cukup jauh dengan 3 player mereka. Iya betul banget, ini banyak sekali renang gaming ya. Skylight, Void, Dewa, Zone, Aura, dan Genesis Dogma. Ini banyak banget yang melakukan renang. Namun ada beberapa titik yang dimainkan oleh tim-tim yang memang melakukan renang. Svavel bahkan turun ke bawah karena memang menjadi the last man standing. Dan lihat ada berapa
beberapa banyak ikan di sana, Flo. Betul, dia akan berbicara dengan player-player lain yang mungkin coba untuk menyelamatkan posisi mereka. Karena Swavel, halo Uni, lagi berenang ya? Gue juga. Betul. Berenang ke depan bertemu dengan Flykido. Halo Flykido, lagi berenang ya? Oh jangan lempar ke gua, bom ya Flykido. Betul. Dan tapi kita bakal juga dari tim-tim lain seperti BFD akan enak mancing ke bagian bawah. Itu dia, tinggal joran mana nih yang paling kuat ya. Dan umpan mana yang terbaik untuk mengambil beberapa ikan yang ada di bagian bawah ini. Berarti kalau gua katakan hanya ada 2 tim yang di atas. Alter Ego dan Bonafide. Iya, dan sisanya dia bawah last man standing semua. Oh my god. Dan 9 tim tersisa. Oke. Oke. Lihat, solo player semua. Betul, satu-satu semua. Zone, Void, GD, DU, NFT, Aura, Skyline. Betul. Oke. Dari tim Alter Ego pasti ingin mengincar juga tim BFD. Pengen meng-clear mereka. Dan saling meng-clear juga sendiri oleh BFD. Untuk mengamankan posisi mereka di pinggir zona. Betul, ini siapapun yang menang fight akan kuasain high ground. Oh, namun dapat 1. ternyata dapat 1 Flo. Ucup ter-take down. Betul, kita bakal dari tim Alter Ego bakal melaksanakan rush ke arah lawan. Karena ini chance mereka untuk dapetin secure WCD pasti. Iya, secure WCD pasti karena dapat high ground juga dan tembakan berhasil dilakukan. Namun NFT ternyata berhasil untuk take down Dewa United karena Swavel. What a smart gameplay, dia naik ke atas dan mulai tereduksi player-player ter-take down di bagian akhir-akhir zona kali ini. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim BFD langsung dipotong juga oleh tim Alter Ego yang mengambil shake-nya kali ini. Lemparan bom masih terus dilontarkan oleh tim Alter Ego menuju ke arah BFD. Tentu kalau kita ngomong segi looting, pasti Alter Ego lebih banyak lootingnya karena mereka full loot, sedangkan dari tim BFD pasti mengikis waktu looting mereka ketika harus pindah pulau. Iya, setuju banget. Apalagi military base benar-benar memprovide high tier loot juga bagi mereka. Ada Nate yang dipukul oleh Potato. Akankah Nate connect lagi kali ini? Kita akan melihat ada sebuah Nate yang sudah di-cook. Super Una bahkan juga join the Nate throw. Lempar karena Bonafide meletup di sana. Damage yang diberikan belum sebuah knockdown. Namun Potato udah menguasai bagian tengah dari zona kali ini. Betul, mereka menghalangi pergerakan dari tim BFD dan sekaligus tim-tim lain untuk masuk ke arah zona. Dan ini Ayah tahu, sekali BFD kelar, ini game punya mereka. Ya, itu dia yang sedang dilakukan oleh AE kali ini. Nate demi Nate coba dilemparkan kembali lagi nih, benar-benar sebuah pasif gameplay. Dan lihat 7 tim memadati sebuah circle yang udah kecil. Ini pasti menarik untuk melihat dari bagian atas atau dari bagian udara ya. Pasti udah banyak banget para solo player atau solo survivor yang benar-benar berdiam di bagian bawah. Ada clearing area dulu oleh Renal Ray dilakukan untuk melihat tidak ada cacing gaming yang dilakukan oleh tim-tim lain. Sementara waktu Hazelnut melakukan heal terlebih dahulu, painkiller digunakan. Dan Bonafide sih secara lokasi terlihat tidak cukup untung ketimbang Alter Ego. Betul, dia kejepit banget di pinggir-pinggiran tebing dan sekarang sudah didekatkan dengan sakitnya Blue Zone. Dimana Alter Ego langsung memotong pergerakan mereka, membuat mereka terpaksa harus terpojok di balik batu. Iya, betul banget. Dan kita lihat ini dia sorotan dari bagian udara. Lihat ada kedekatan antara Genesis Dogma, Void dan Flykido. Tentu obrolan bawah tanah ini ya berarti, atau bawah air ya. Obrolan tongkrongan terjadi di bagian bawah. Tapi Smith kayaknya agak ansos dia. Dia pengen ini lagi me time. Oh, me time. Lagi me time. Betul. Oke, kita kembali lagi ke fight yang benar-benar masih on point antara Alter Ego dan juga Bonafide. Push ke arah bagian depan. Nate sudah mulai diletupkan, knockdown 1 orang, dicari bagian ke arah depan. Ada sebuah close counter combat terjadi, knock yang kedua dan bahkan Bonafide pulang ke semuanya rata di peringkat ke-7. Dan lihat 5 tim lainnya di bawah. Alter Ego bingung di mana lawan saya. Betul, kemarin penutupnya kita lihat ada tim SG joget-joget. Kali ini kita bakal lihat tim Alter Ego yang harusnya joget-joget. Andaikan mereka nggak turun dari tebingnya. Betul banget, lihat Swavel, Genesis Dogma, Daybot, kemudian juga Depths 2K, Flykido dan Smith lupa ikut pelajaran mendaki. Oke, tampaknya kita bakal kali ini ada Swavel versus Daybot, dan Swavel kembali menemukan target dan sekaligus meningkatkan performa dia. Tapi tampaknya Swavel akan langsung ditradingkan juga oleh tim Alter Ego yang kali ini sudah memiliki 5 elimination. Betul, ini peperangan antara para hiker. Namun kita lihat 1 player tumbang, Flykido tumbang, Smith. Wow, tadi Smith yang lebih pojok karena bagian tebingnya. Tebing terlebih dahulu. Iya. Tumbang terlebih dahulu. Betul, jadi Smith punya sepersekian detik lebih cepat, lebih lambat terkena zona ketimbang Flykido. Oke, winner chicken dinner bagi tim Alter Ego. Lagi-lagi game terakhir selalu menjadi game yang menarik. Betul.